Kita permalukan kau ya, kita permalukan kau ya. Tersiksa kau kan, Dek. Makanya Lukas jangan 22, jadi Kristen. Nomor 69. 69. Makanya jangan jadi Kristen, Dek. Kalau masih menggunakan akal dalam hidupmu, kau masih butuh akal dalam hidupmu, jangan kau masuk Kristen. Jangan kau masuk Kristen kalau kau masih butuh akal, jangan. Karena di Kristen itu tidak menghantarkan kamu berakal. Tuh, 69. Mulai sekarang anak manusia. Oke, sekarang kau buka lagi Kisah 7 ayat 56. Iya. Allahu Akbar. Buka. Kau buka lagi Zuma Kisah 7 Iya. ayat 56. Kasih tahu anak buahmu ini Kisah 7 ayat Iya, 56. kamu sudah 2 kali dipermalukan loh. Enggak, gua Tadi merasa Kisah Para dipermalukan. Rasul 2 nomor ini belum 36. selesai. Habis itu kau mengatakan Lukas 22:69. Ya udah, Ayo. Kisah 7 ayat 56. Kita lihat bahwa Yesus Kisah yang Para Rasul diangkat. 7 Nanti nomor kaitkan 56. dengan Kisah 2 ayat 36 Ayo, ya. benar. Kaitkan dengan Ayo, Kisah 2 benar, ayat Mas, 36. silakan. Berapa? Kisah Para Rasul 7:56. 7:56. Kis 7. Ya. Dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36. Mampus. Masih Kisah Dan Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia. Manusia. ya, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang pertanyaanku, manusia mana yang berdiri di sebelah kanan Allah? Alamak. Ayo buktikan dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36 tadi. Ayo, Kisah 2 ayat 36 tadi apa bilangnya? Kisah 2:36. Seluruh Israel harus tahu dan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Iya, Benda lihatkan benda. Lihatkan benda. Kisah Rasul 2:36. Penguasa. Kau udah baca bahasa aslinya belum? Alah, jangan kau ajarin saya. Jangan kau ajarkan saya, Dek. Jangan kau ajarkan saya, Dek. Gak bisa kau. Jangan. Woi, diam dulu Oten. Kau sama Eli aja. Berapa? Aduh. Jangan kau ajarkan saya. Kisah Para Rasul Alamak 2:36. Aduh. 2:36. Kau aja nggak ngerti. 2:36. Nggak ada kan teman-teman, Yesus duduk di samping Tuhan Theos jadi anak setan atau apa. Dia hanya jadi anak manusia. Biar anak ini habis lah kau nanti di akhirat kan. Nih. Akhirat dia bahas nih. Apa itu? Ya. Jadi Theos. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu apa disalibkan itu menjadi Tuhan. Ini kurios ya, Tuhan. Kurios. Dan Kristus. Coba lihat original teksnya, Bu. Penguasa Originalnya. semesta. Nih. Mau lihat, kau lihat bahasa Yunaninya. Tuhan. Majikan, penguasa. Alah, jualan kecap. Berhenti diam. Kecap kau jualan. Klik Bun, klik. Ting. Kau jual cara untuk dapat uang dan pengikut. Dah curhat. Kurios. Kurios artinya apa kurios? Tuhan. Dah selesai. Lalu Originalnya. Jadi Tuhan. Kita masuk originalnya, lihat kurios. Tuhan dan apa? Lu kau lihat dong. Kristus Tuhan dan orang yang diurapi. Beda. Yesus Tuhan orang itu yang artinya diurapi. majikan. Yesus itu Hakim. Kristus. Hakim yang Kristus Nih. artinya apa? Ini buktinya orang, ini. manusia yang Ini diurapi. Tuhan kurios. Nih ya, kurios tadi Yesus kurios Tuhan. Inilah namanya terjemahan Tadi ada saya kirim di WA Bunda. Itu aja di spill bagus itu. Datanya bagus itu. Tidak bisa, kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Di WA. Kami lebih paham Bible. Ada video saya Malu kirim. Malu nggak? Jadi Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari anak manusia. Lalu dari mana? tambah bodoh. Paulus tidak menerimanya dari manusia. Lalu dari mana? Bukan. Tapi bukan dari anak manusia. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Kita nonton dulu.
Banyuma kita nonton hiburan sejenak dulu. Iya, Hiburan iya. sejenak. Buram, jangan kasih buram bunda. Bukan anak manusia. Aduh. Kasih lihat semua bunda. Mundurin lagi. Udah Rahma. Nah, Tidak ada gunanya. Karena kau lawan ini saja fokusin. Baik, kau sudah kalah tolak. Mati kau di rumah. Jemaatnya itu ya? Itu jemaatnya bukan? orang pendeta lagi. Aku Pendeta lagi serius. Dasar gue kawan. Gue kawin depan pendeta. dalam kantor polisi. Kasihan sekali ini umur Curhat. polisi ini. Selamat ya, aku udah dapat. Yang penting gue udah dapat videonya. Kau si hina-hina kan? Kau siap-siap ya. Dari operasi buan sampai Kasihan deh lo. Paris. Habis kau. Habis. Jadi Kau pikir teman-teman, gampang-gampang kita aja kan? simpulkan ya bahwa Kristen ini berasal dari makhluk halus yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Kabur. Nangis. Mampus. Ayolah Malu teman-teman yang masih mau yang masih cinta kepada akal waras, ayo silakan pelajari Bible dengan seksama. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebenaran. Amin. Makanya Tapi pendeta itu tidak mau mengajarkan kalian Bible secara mendetail. Itu. Tapi paling kurang ajar itu guguk. Pendeta lagi khotbah, dia lagi kawin depan. Kan ada perintahnya Bang Handi. Di dalam kitab mereka kan Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah Injil makhluk juga. Si guguk tadi kan mau diinjili juga, tahu lah. Pak Bos, Kenapa dia Aidil. kawin? Tapi kan itu guguk juga nggak kurang Barakallah, ajar banget. Aidil Pak Bos, thank you. Bentar, guguk juga kurang ajar banget. Pendeta lagi serius, dia lagi kawin di. Daripada laki sama laki ciuman dinikahkan sama pendeta, mana parah. Oh iya juga Itu sih. binatang. Itu binatang. Udah apa-apa. Ini Namanya juga laki sama laki. binatang. Laki sama laki dikasih baku cium di depan jemaat Apa sih? Iya, itu namanya jeruk makan jeruk. Wih, bagus kalau jeruk, enak. Ini bukan laki-laki panjang kumisnya dengan laki-laki yang berkumis juga, gimana sih? Jeruk sama jeruk masih enak, masih bagus. Ini laki sama laki berkumis, ciuman dia depan jemaat. Alamak. Disahkan oleh pendeta ya. Ya iyalah, pemberkatan katanya. Oh mama ditombak lagi. Astagfirullah, dua akun ya Allah. Ya Iya karena tadi itu Haryanto sama Haryanti itu. Iya ya. Jadi bahasa halusnya apa? Santo sama Santi. Oh. Izin Bang Andi, Iya. Bang Andi izin. Iya Bang. Ini ada WA dari Bom Bom ini. Iya. Maaf ya, untuk Bang Andi katanya. Baal, Anggur Asam bilang sama Andi Selebesnya, kenapa Juma itu dinaikkan lagi, bikin malu jemaatku, ternyata nggak bisa ngomong itu katanya. Begitu katanya. Juma itu jangan dinaikkan katanya, bikin banyak mualaf, nanti jemaatku habis katanya. Itu Bom Bom yang ngomong Bang Andi. Maaf ya Bang Andi ini, tolong ditanggapi nih. Pesannya jangan naikkan Bang Juma katanya begini. Silakan Bang Andi ditanggapi. Luar Bom Bom ini nanya terus Bang Andi. Ya memang Bom Bom ini nanya terus, botol Bom Bom ini. Silakan Bang Andi. memang kenyataannya begitu. Selama ada kita semua Banjuma ya sebagai garda terdepan ya memang banyak yang mualaf, kenyataannya begitu. Bom Bom ya mulai merasakan wah ini bahaya ini kalau dibiarkan terus. Nah, gitu. Jadi makanya berbagai cara yang dia lakukan. Apa itu ya fitnah, seakan-akan menang debat sama Banjuma. Nah, kemarin juga Bom Bom di salah satu video saya itu mengatakan bahwa sebenarnya saya itu sama Banjuma nggak bisa saya menang lawan dia, cuma terhubungkan saya juga ini kan penghasilan saya dari TikTok sama YouTube, anak saya kuliah, ya saya juga kan membutuhkan penghasilan. Jadi kalau ada Banjuma datang itu berarti penontonnya banyak yang ngasih koin. Jadi tujuannya menantang Banjuma itu untuk koin saja, nggak ada yang lain. Kedua, jangan laporin saya lah. Saya bagaimana kalau ditangkap, bagaimana anak saya mau makan apa. Itu statement Bom Bom sendiri loh Bang. Gitu ya. Itu kira-kira informasinya. Oke, Bom.
Terjawab Bom ya. Jadi Bang Juma ini memang adalah ikon dari debater Muslim ini sekarang ini yang paling hebat gitu ya. Jadi tidak mungkin bisa dikalahkan gitu ya. Memang gitu ya. Kalau kalian hanya mencari koin, memang harus undang Pak Bang Juma, tapi jangan di-kick gitu lah. Itu maksudnya gitu. Terima kasih Bang Andi atas responnya itu. Bom sudah dijawab ya. Lanjut Bang Andi. Soalnya gini loh ya. Dulu kan misalnya dia lagi di roomnya sendiri, yang nonton paling 100, 200 lah, 300 ya paling banyak. Terus nggak ada koin yang bertebaran gitu. Dia kan host tuh, nah giliran Bang Juma masuk, penonton bisa sampai 3.000, 4.000, 5.000 kan, 5K, 6K kan gitu. Nah, berseliweran tuh koin kemana-mana. Nah, dia dapat kan, nah itu kan tujuannya di situ saja sih, nggak ada yang lain. Jadi demi koin 24 jam loh si bom itu. Gue bangun tidur lagi, tetap aja dia online terus. Demi apa? Ya demi mata pencaharian, dia akui sendiri itu. Tapi sepanjang dia nggak menghujat sih, sekarang udah mulai down juga, ya silakan saja. Itu kan cara kamu nyari duit. Itu sih dari saya teman-teman. Ada lagi yang mau dinaikkan? Belum ada Gurunda ya. Kejam kali nih Oten. Ini Oten ini ada dokter blow on. Silakan. Ya, selamat sore. Sore Bang. Sore Bang, apa yang bisa dibantu Bang? Selamat sore doang baru diam. Gimana Bang? Ini room mencerdaskan Kristen. Ini bukan mencerdaskan. Namanya ini room ini membodohi namanya. Membodohi umat Kristen. Antara mencomot-comot ayat Alkitab. Memang kalau pendeta lagi khotbah Bang dibaca semua Kejadian sampai Wahyu Bang. Ya, tapi memang benar. Baca. Kalau dibaca satu hari, 1 minggu pun nggak bakalan selesai. Cuman lagi mereka membaca inti-inti yang benar-benar. Nanyai dulu Bang Hadi siapa Tuhannya. Itu namanya kalau membaca inti-inti itu juga mencomot Bang namanya Bang. Juga Bang. Inti-inti yang sering dibawa nih Yohanes 13:13, Yohanes 1 nomor 1. Mana mau dia membahas Amsal 7, 18, 19. Hosea, Yehezkiel, mana mau membahas itu Bang, comot-comot juga Bang. Giliran kita memunculkan yang undal-undal itu, katanya menista, main comot-comot. Makanya selama ini pendeta itu menyembunyikan hal-hal yang membuat Anda kabur dari Kristen. Ya yang diambil itu, ya data-data yang membuat Anda terlena, terdoktrin. Nah kami Muslim kalau diskusi ya kita buka. Justru saya ini itu tidak ada diskusi lintas agama ini makin kuat karena saya lihat ini Islam ini ada yang benar, ini Islam ini harinya itu untuk menghujat saja, makanya saya makin kuat teman saya gitu. Yang mana menghujatnya Bang? Ya banyak lah. Coba kasih contoh yang mana Bang? Ya banyak. Kalau ada tulisan di Bible Yesus mati terkutuk di tiang salib, itu siapa yang hujat itu? Ya tidak ada, itu memang tertulis. Nah itu terhujat nggak Yesus itu mati terkutuk? Oh tidak lah. Jadi terkutuk nggak terhujat? Ya memang dia itu tugasnya dia datang. Oke, baik. Kalau Yesus diolok-olok itu terhujat atau tidak? Ya itu memang tertulis. Itu diolok-olok itu baik menurut Anda? Ya menurut saya tidak baik. Ya tidak baik. Ya yang membuat tidak baik siapa? Muslim atau Kristen? Ya itu kan sudah tertulis. Buat saya tanya, yang membuat tidak baik Muslim apa Kristen yang membuat dia tidak baik? Ya itu sudah tertulis. Iya makanya jangan lu bilang kami yang olok-olok. Bible tertulis di sana diolok-olok. Tapi di luar yang tertulis itu Anda sudah menghujat namanya. Di mana yang tertib, di mana yang tidak tertulis? Kami bahas. Di mana yang tidak tertulis? Apa? Ya banyak. Ya coba contoh aja satu Bang. Contoh satu yang mana Bang?
Contoh satu yang mana bang? Contoh Justru yang mana? ya apa namanya Yesus itu keluar dari apa namanya dari selangkangan. Kok tidak tertulis keluar dari selangkangan? Memang Yesus keluar dari mana bang? Iya betul, tapi tidak tertulis. Gitu. Ya kan Yesus dilahirkan bang. Ya, tetapi kan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis buat apa? Nah. Jadi kalau hanya yang tertulis dipercaya ya. Ya, hanya tertulis itulah namanya kitab suci. Oke baik. Kalau begitu di mana tertulis Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana tertulis? Ada itu di Yohanes. Di mana? Yohanes berapa itu? Yohanes yang dia kata, yang muridnya mengatakan apa? Di mana? Apa itu? Baru muridnya mengatakan, ya akulah Tuhan, akulah guru katanya. Lupa Di saya. mana itu tertulis Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Enggak ada tertulis juga. Yesus enggak pernah mengklaim aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Enggak ada tuh. Tapi lu Tuhan kan? Gimana itu? Ngarang juga kan? Iya, Yesus tidak pernah secara langsung mengatakan seperti itu. Ya kalau enggak tertulis kenapa Anda Tuhan kan? Ya, tapi kan ada murid yang mengatakan seperti itu. Ya di mana itu? Ya, muridnya Di mana? Di mana itu? Ibu sendiri bang, ibu yang melahirkan dia, ibunya tidak pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan. Dia yang merawat dari bayi, dia yang mengandung 9 bulan, dia yang melahirkan, dia yang memberi ASI, dia yang merawat, dia yang paling tahu tentang anaknya. Ibunya nggak pernah berkata anak saya adalah Tuhan. Anda yang datang belakangan, tidak tertulis itu. Tidak tertulis bro. Langsung kena kan ubun-ubunnya. Jadi jangan merasa kami yang menista. Yang kami bicarakan di sini adalah sesuai data. Dan saya sendiri nggak pernah berkata masalah selangkangan, nggak pernah. Saya selalu ngomong dilahirkan. Jadi teman-teman muslim juga saya himbau jangan terlalu mengatakan dari selangkangan, nggak bagus bahasa itu. Kalau di luar sana ada yang mengatakan begitu, saya minta maaf lah bang. Kalau ada ya mungkin suasananya lagi kredit, saling nista mungkin gitu. Kalau kami sih di sini, ini Rum Muslim, kami mengatakan bahwa Yesua Amasya itu dilahirkan di kota Daud. Ibunya yang melahirkan Bunda Maria. Bayi itu dibungkus lampin, taruh di palungan. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu ya juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu bukan Tuhan, tapi yang diurapi Tuhan atau yang dikasihi Tuhan. Siapakah yang lahir yang dikasihi Tuhan itu? Anaknya Maria yang namanya Yesua Amasya. Itu yang lahir di sana bang. Data itu. Datang Kristen merubah, yang lahir Tuhan. Bunda Maria tidak pernah mengklaim yang dia lahirkan adalah Tuhan. Tapi Bunda Maria melahirkan anak yang diberi nama Yesua Amasya, yang dirahmati atau yang dikasihi atau yang diurapi Tuhan. Jangan menuduh kami muslim mengelok-olok bang. Justru kami ini muslim memuliakan anaknya Nabi Maryam, memuliakan Yesua Amasya itu. Kami selalu mengangkat derajatnya karena memang derajatnya diangkat. Dia tidak punya dosa, dia orang mulia, dia orang baik. Tapi di dalam Bible Anda itu ditangkap, ditelanjangin, digamparin, diolo-olo, diludahi, mikul salib dari bawah ke atas sampai di atas, tangannya dipaku, diikat, ditombak lambungnya, minum anggur asem, mati. Ini yang mengelok-olok siapa? Yang ngelok-olok siapa coba? Tulisannya di sana gitu loh. Nah kalau Anda memakai akal sehat, mestinya Anda berpikir, kok anak kesayangan Bunda Maria diginiin banget sih? Tapi umat Islam kok malah memuliakan dia?
kami menjadikan dia landasan ini kepercayaan sebagai seorang Kristen atas olokan-olokan ini. Jadi kepercayaan Anda sendiri, bukan kami, bro. Jadi jangan lagi mengatakan kami umat Islam yang mengolok-olok, kami yang menista. Enggak, tulisannya demikian. Justru kami ini meluruskan. Itu bukan anaknya Maria, itu orang fasik, itu orang berdosa, itu orang durhaka. Yesus Al-Masih tidak layak digituin. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini mengolok-olok anaknya Maria, yaitu Yesus Al-Masih. Kalau ada umat Islam yang mengolok-olok anaknya Maria, Yesus Al-Masih atau Isa alaihissalam, berarti dia bukan Muslim. Ada. Karena tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada di Al-Quran itu, masa nanti Nabi Isa nanti turun ke bumi itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, kan berarti kan sudah mengolok-olok dong. Lo kok mengolok-olok? Justru bagus itu. Karena pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang menuhankan dia. Iya, datang untuk apa? Tugasnya datang yang kedua kali, ya, mematahkan salib. Mengatakan kepada orang, saya nggak pernah disalib, Bu. Kedua, membunuh babi. Mengatakan dulu waktu saya hidup saya selalu memerintahkan babi itu haram. Siapa suruh lu makan? Ada apa lagi? Kamu itu ngomong nggak nyambung-nyambung. Mending kau tidurlah di sana. Kau puas mengolok-olok anaknya Maria? Kau puas dengan hasil olok-olok, dengan hasil menista, dengan hasil bikin sengsara anak orang, mengutuk anak orang. Kau landasan imanmu, landasan kepercayaanmu di situ, agar dosamu diampuni, agar dosamu dihapus, agar dosamu ditebus. Landasan imanmu itu landasan bagaimana coba? Hasil olok-olok, hasil eksekusi. Akhirnya kau beriman di situ. Gimana coba iman berdiri di atas bukan perintah Tuhan? Itu kehendak iblis loh, bro. Kehendak Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus Al-Masih tidak bersalah. Tapi kamu ada seseorang yang kau anggap salah menebus dosamu. Sebentar itu Ali Imran 45. Gak usah kemana-mana. Iya, sebentar. Lu akui saja bahwa kau lah yang mengolok-olok anaknya Maria, bukan kami. Kau yakan dulu itu. Kristen lah termasuk kau yang mengolok-olok anaknya Maria, bukan kami. Dari Bibelmu jelas Yesus diolok-olok, diludahi. Ya, ada katakan dalam Al-Quran Anda. Ya, kenapa kau mengolok-olok anak orang? Siapa yang nyuruh kau? Halo, apa salahnya Yesus kau olok-olok? Justru kalian yang mengolok-olok, justru kalian. Ya, di Bible tertulis mengolok-olok kok. Iya, justru kalian itu mengolok-olok. Anda yang mengolok-olok. Justru kami memuliakan dia. Kau yang olok-olok. Ya, sebentar dulu, Nah, kau percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Percaya atau tidak? Jawab dulu nih. Jawab dulu. Kau percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Tampilkan dulu datanya Bunda. Galatia 3 nomor 13. Dia percaya nggak nih? Diam dulu kau. Diam. Galatia 3:13. Ya, suruh baca dia. Terkutuk, mengutuk. Diam dulu kau di pojok. Di pojok dulu diam ya. Ini siapa yang mengutuk Yesus nih? Anda atau kami? Kalian lah. Baca dulu. Ini terdapat di kitab mana nih? Kok kami yang dituduh? Iya. Dasar dokter gadungan lu. Dokter nggak punya akal. Nah, ini baca di. Baca. Baca. Baca tuh pakai congor. Baca itu. Ya memang benar itu. Kenapa? Ya memang benar. Biar supaya manusia berikutnya. Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk? Ya, tentara Romawi. Jadi Tuhanmu terkutuk. Tuhanmu terkutuk. Nah, kau pengutuk Tuhan itu.
Kau yang mengutuk, lo pula kau tuduh kami yang mengolok-olok. Ada-ada aja kau ini. Kau yang ngutuk anak orang. Kau yang berbuat, kau yang maling baru kau tunjuk orang lain. Dasar penipu kau itu. Kau yang ngutuk pula baru kau nuduh kami. Dasar kau penipu benar kau. Bagaimana coba kalau kepercayaan berdiri di atas kutukan anak orang? Nangis kan lu? Nangis lu. Makanya jangan menuduh kami yang mengolok-olok. Kamu itu, kalau kau tidak olok-olok Yesus, kalau kau tidak kutuk dia, kau tidak jadi Kristen. Kenapa tujuannya? Kata Esra Soru, memang harus datang untuk dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh nggak usah datang. Itu benar itulah. Kata Esra Soru, kalau nggak mau dibunuh nggak usah datang. Kan gitu. Jadi tujuannya supaya dia dibunuh, tersalib, terkutuk, agar kamu dosamu ditebus. Enak kali kau yang berdosa kau kutuk anak orang. Enak kali kau hidupmu itu. Kau yang berdosa kau kutuk anak orang menebus dosamu. Nah itu. Apalagi kau Panas, saya bernarasi kalian panas kan? Kenapa kalian panas? Kau panas, Anda yang tertekan di sini. Kenapa kalian mute? Ya, kau yang berdosa. Oke ya. Kau pula kutuk anak orang menembus dosa. Mudah, dasar penipu lu. Ngomong 1 lawan 1. Kalau macam ini 1 lawan 1 ini. Iya, jangan. Nah, sekarang siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Jawab. Iya, tentara Romawi. Ya, apa salahnya dikutuk? Ya, karena dia karena dia karena dia apa? Karena dia apa? Ya, karena dia dianggap orang Yahudi telah menjahat Allah. Oke, jadi Tuhanmu terkutuk. Hah? Tuhanmu terkutuk. Bingung. Tidak kok terkutuk pula dia. Mana gitu? Tampilnya lagi Bunda Rahmat. Nggak ada percaya lagi dia. Tampilin Bunda. Ya, saya sudah baca itu tadi. Ya udah. Lu diam di situ di pojok. Apa nih? Lu diam di pojok dulu di pojok. Saya tampilin tadi. Bunda Natali masuk Bunda Natali. Ini orang ini. Parah banget dia ini, aduh, bego banget dia, parah ini, begonya nggak karuan. Ngeri dia, penghandi aja lah nih yang pakarnya nih. Dan Botolnya parah. tahu nggak? Coba dia aku tadi terkutuk itu Tuhannya, oke. Dan tahu nggak orang-orang terkutuk tempatnya di neraka bersama iblis. Nah itu namanya kau mengolok-ngolok gitu loh. Kau sudah mengakui bahwa iya memang benar itu. Memang benar kau sudah akui bahwa ini memang benar Yesus terkutuk. Nah kalau kita ke Matius, nah kita lihat ya. Udah ya aku baca ya. Sampai bawah itu orang yang digantung pada kayu salib. Supaya di dalam Ini dulu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya kau, siapa yang digantung pada kayu salib, Bang? Siapa yang digantung? Siapa digantung pada kayu salib? Jawab. Nah, baca lagi itu penjelasannya itu kan ada. Saya tanya kau nih, Kristus ya. Berarti Yesus yang digantung ya. Berarti Yesus terkutuk ya. Oke, kita lihat orang-orang terkutuk itu di mana? Kita lihat ya. Terkutuk, orang-orang terkutuk nih. Para kalian orang-orang terkutuk nih. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nih. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Jadi nanti ini yang kalau kau imani Galatia 3:13 surah-surah Paulus, berarti kau mengiyakan Yesus terkutuk. Dan kalau dia terkutuk itu dia tempatnya di api yang kekal, itu neraka bersama iblis di sana. Kau menghujat kan? Ini Bibelmu loh. Berarti kalau kau mau mengiyakan, mau mengimani perkataan Paulus bahwa Tuhanmu terkutuk, Yesus terkutuk, dia bersama iblis. Kau yang menghujat.
Ya semua itu tuduh ada orang. penjelasannya. Makanya baca penjelasan itu apalagi sebab ketika aku lapar kan. Nggak ada penjelasannya. Nyala, itu di sini nyala ke dalam api yang kekal nih. Nanti kalian marah. Nyala ke dalam api yang kekal nih orang-orang terkutuk. Hai orang-orang terkutuk, Yesus kau sudah katakan betul itu terkutuk. Iya. Kalau Yesus terkutuk, Bang, berarti kau yang menghujat karena dia ditempatkan Oke, Bu. sama iblis. Saya baca lagi Bu, begini Bu. Apalagi Di surah jadi lain kali jangan menuduh orang Islam yang menghujat, kau yang menghujat. Kembali ke Galatia 3:13. Saya tanya balik. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab dulu. Yang terkutuk di tiang salib siapa? kan seperti saya baca nanti surah Al-Hijr nomor 6 Iya ini dulu. Yang terkutuk di tiang salib siapa? dia? Yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab. Nah, begitu juga dengan kami. Jawab dulu, yang terkutuk di tiang salib siapa? Nah, yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab. Yesus. Ya, berarti Tuhanmu terkutuk. Ya, itu. Pertanyaan kedua, siapa yang mengutuk? Ya udah, siapa yang mengutuk Yesus? Tentara Romawi. Jadi tentara Romawi pengutuk Tuhan. Kurang ajar ini tentara Romawi mengutuk Tuhan. Ya itu apa konteksnya itu? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kamu itu? Apa manfaatnya? Ada dong manfaatnya. Ya manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Ada manfaatnya jare. Kucluk, stres. Manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Manfaatnya apa? Makanya dia hadir ke dunia ini untuk Iya, saya tanya manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Manfaatnya apa? menjadi kutub. Iya, manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Loh. Ya memang itu tugas dia. Iya, manfaatnya apa? Kalau tidak dijelaskan buat apa Anda Ya, kau jawab manfaatnya dosamu ditebus, kucluk. Ya, manfaatnya supaya kami ini nanti bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi tentara Romawi mengutuk Tuhanmu. Nih, tentara Romawi mengutuk Tuhanmu agar kau dosanya ditebus. Begitu dong jawabannya. Ya, bukan seperti itu. Loh, tujuan Yesus mati di tiang salib apa? Tujuannya dia mati untuk apa? Nah, dimarahin bini tuh, Coba. Tujuan Tuhan mau mati terkutuk di tiang salib, tujuannya apa? Kan menebus dosamu. Jadi tentara Romawi mengutuk Tuhanmu agar dosamu ditebus. Hei. Artinya apa? Imanmu atau kepercayaanmu itu berdiri di atas tentara Romawi mengutuk Tuhanmu mati di tiang salib supaya dosamu ditebus. Begitu bro, sederhana kok. Jadi yang mengutuk Tuhan tentara Romawi kau percaya, yang mengolok-olok Tuhan siapa? Bukan kami. Jadi jangan bawa-bawa lagi ya. Kami muslim yang menista ya. Lebih kau jujur di luar sana. Teriak-teriaklah di pasar. Kepercayaan kami adalah tentara Romawi mengutuk Tuhan kami agar dosa kami ditebus. Nah, begitu. Jangan lagi bilang muslim yang olok-olok ya. Jangan lagi bilang muslim yang olok-olok. Enggak ada itu. Masih mau kau datang besok? Dasar pengutuk, pengolok-olok. Dia yang berbuat, kita yang dituduh. Bahagialah kau di sana. Dasar dokter. Mampus kan, kena tampol sendiri kan. Jangan framing ke Islam. Anda ketabok sendiri sama Bible Anda. Ya, ketika saya mencomot Al-Quran kalian itu pasti langsung muji. Kenapa? Memang lu bisa baca Al-Quran yang mana? Terjemahan atau Al-Qurannya?
Tidak terjemahan memang kalau tidak ada terjemahan tidak Ya, akan berarti itu bukan Al-Quran. Itu bukan Ini yang Al-Quran. follow aku, ya begitu. yang follow aku kok dikit ya. Aku tuh pengen maju tapi belum bisa on cam. Ini nanti berserak, nanti belum bisa on cam. Maju, lanjut Bang Handi. Izin di follow Gini dulu ya gini saudaraku, ini akunnya Kirom, ini akunnya Mbak Natali karena habis kena tombak ya. Saudaraku bantu di follow biar bisa open cam. Lanjut. Betul. Di follow ya. Di follow ini Kirom, ini Mbak Natali loh ini. Diam dulu kau. Kami ini nggak mau ngutuk. Kami ini mau minta follow dulu sama teman-teman. Udah diamlah kau tukang kutuk. Woi, pengutuk, diam dulu kau. Jadi teman-teman di follow ini Kirom Habib. Ini akunnya suaminya. Nah, jadi di follow ya teman-teman supaya dia bisa open cam. Gitu loh. Satu lagi Daeng, ini akun Selamat, akun Ahikores ya. Ahikores bantu di follow juga akun baru nih. Selamat Raharjo, akun Ahikores. Ya. Follow. Mik aku kebanjiran. Loh kenapa Res? Miknya kayak kena kutuk tuh. Kena kutuk itu. Banjir. Oh, daerah Kores banjir ya. Benar. Aduh, Meluap. banjirnya. Hujan Jakarta Barat memang gede banget, Res. Saya barusan melintas tadi banjir daerah situ. Kenapa akunku nggak boleh di follow? Kenapa? Makasih yang follow aku. Itu kalau Bang Baal nggak usah di follow, udah nggak usah. Kenapa Ukti Hodijah kok namanya Kirom? Enggak, itu akun suaminya. Itu akun suamiku itu, tapi bukan nama suamiku itu, nama mertua itu. Akun suami. Yang biasanya kemana? Pun apa berserak semua kena tombak. Berserak. Serak. Permanen atau seminggu? Nanti malam ada yang udah bisa, terus nanti ada lagi yang deket Natal gitu. Terus yang satu lagi kapan ya? Besok kayaknya. Bang Zuma 2 barusan enggak 1 jam. Kenapa nggak dipromosikan akunku host? Aduh, kalau Pak Baal berserak janganlah. Pak Baal Berserak. Oke, kembali ke topik ya. Kalau saya nggak usah di follow tapi diikuti aja. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dewa mau ngasih tahu ini Bang Andi. Iya, monggo. Ini kan pengikut kan udah ceban. Kok nggak bisa ikut ya ke orang lain ya? Udah ceban pengikutnya. Lu kali ngutuk Tuhan lu, enggak? Jangan ngutuk Tuhan orang, jangan. Saya sama ayat surat kalian Nah itu Wak, lu lawan deh Wak. dengan kami begitu. Dia begini loh topinya Wak. Wah gini topinya Wak tadi. Diam dulu kau, saya kasih topi. Katanya kita umat Islam yang menista Yesus, ternyata setelah saya bongkar dia yang ngutuk anak orang dan dia olok-olok Wak. Gitu loh Wak topinya Wak. Oh, diolok-olok ya. Bukan hanya diolok-olok, tapi dipermalukan. Nah, Tuhan ente itu dipermalukan oleh jemaatnya sendiri. Kenapa kalian bilang itu nanti nggak bisa turun ke bumi nanti menjadi pengikut Nabi Muhammad? Kan aneh, kalian koplak pura saya. Sedangkan dia turun. Kenapa tidak Nabi kalian yang turun nanti ke bumi gitu? Nabi kami itu tugasnya sudah selesai. Sementara kenapa Nabi Isa yang turun? Nah, ini penjelasannya ya. Ketika yang namanya Nabi diutus ke bumi, semua Nabi itu melakukan yang namanya peperangan. Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan yang namanya berhala dan berperang. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, mereka berperang. Nabi Musa alaihissalam menghancurkan berhala, mereka berperang. Begitupun Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di Mekah dan Nabi Muhammad melakukan peperangan. Tetapi ada satu Nabi yang tiba-tiba dijadikan berhala, dijadikan patung, dijadikan berhala. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam akan turun yang kedua kali. Berdasarkan di dalam hadis Nabi, beliau akan menghancurkan yang namanya berhala. Begitu bos. Karena kita tahu patung Yesus kan di mana-mana. Maka salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam itu adalah menghancurkan berhala, menghancurkan patung. Begitu. Paham ya? Paham ora? Keren muslim ini cerdas kalau menjawab itu langsung des. Gak kayak oten muter lanjut. Dan Tuhan ente itu bukan hanya apa tadi kata Bang Handi apa Bang? Dihinakan ya? Bukan hanya dihinakan, tetapi Tuhan Kristen itu dipermalukan.
dipermalukan, dipertontonkan, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan kolor saja, dipajang di gereja, dipermalukan Jika dia nanti itu. datang, kalian yang akan diambil nyawanya. Kalau dia datang yang kedua kali, gua ajak Dia debat. untuk kebenaran, tetapi Gua kan ajak debat ya. Ya. tidak mau untuk dibenarkan. Oke. Oh, ini nggak bisa, Abu ya, ini orang nggak ada ilmu. Kok diskusi seperti itu sih, Bos? Diskusi gimana ini? Udah kan dah, saya udah buang. Dia suruh cebok dulu kau. Tadi perempuan juga sama disodorkan ke dewa kayak gitu. Waduh. Ini kan Abu ya ada aja kadang nih. Nah, coba nih satu pasien lagi nih. Nih coba yang ini barangkali bisa diajak diskusi nih. Coba. Baik. Pak Agustus, silakan. Aduh, sedih fotonya Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore. Agus, tangannya udah ketemu. Hah? Tangannya udah ketemu. Tangan apa? Tangan apa sih? Oke, lanjut. Tangan. Ya Pak Agus, apa yang temanya apa kita ini? Mau bahas apa Pak Agus? Ini aja mau tanya sih Bang. Tanya apa? Ya, Agamanya apa dulu? ya agama Kristen lah. Oh, Kristen. Abang udah tua kok masih Kristen, Bang. Ya anda dengar apa salah sih buat saya? Pertanyaannya to the point banget sih Bang Andi. Ya silakan Bang. Makasih. Maaf ya, Bang kan nanya. Kenyataan juga gitu. Silakan Bang. Ini foto asli Bang. Ya, Oh, umur Abang berapa Pak Agus sekarang Pak Agus? 72. Ya maafkan saya Bang. Silakan Bang. Yuk. Jadi gini, ini hanya bertanya saja ya. Saya bertanya, apa di Al-Quran ada apa namanya? Di situ ada ayat ya, saya tidak ingat ayatnya di mana. Itu di situ kan disuruh mengimani Injil, Taurat dan Zabur, ya kan? Nah, di situ. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu membenarkan itu ya, Injil, Zabur dan Taurat itu ya Bang ya, betul ya? Iya betul. Kami diperintahkan oleh Allah untuk mengimani yang namanya kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran itu datang. Kami percaya itu perintah dari Allah, dan sejatinya yang namanya Taurat, Injil dan Zabur itu milik kami sebagai umat Muslim. Sementara kami tidak mengimani yang namanya Bible, karena kitab suci yang dianggap suci oleh orang Kristen itu Bible, bukan Injil. Biblos, kumpulan buku-buku dari Yunani. Karena Taurat itu adalah ajaran samawi, Zabur ajaran samawi, Injil ajaran samawi, Al-Quran ajaran samawi, sementara Bible ajaran Romawi. Kami tidak mengikuti ajaran Romawi. Begitu, Pak. Bang Ne, aku mau nambahin. Ya, betul. Ya. Ini amunisi ya untuk yang di bawah dengerin nih. Pak Agus, coba tunjukkan Tauratnya dan Injilnya orang Kristen ya. Coba di mana? Ya kan saya sudah ngomong tadi Bang, saya kan bertanya. Kasihan dia, Pak. Dia orang tua, Res. Ajarin aja. Nggak bisa dia nggak punya ilmu. Saya kan bertanya. Kalau memang kan yang jawaban yang ini yang saya tanya kan belum dijawab. Ya udah dijawab Bang, udah dijawab. Gini loh. Apakah Al-Quran itu membenarkan maksud saya? Iya, tadi sudah dijawab, Pak. Sudah dijawab, membenarkan. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran bahwa kami diperintahkan untuk mengimani yang namanya Taurat, Injil, dan Zabur. Kami diperintahkan sama Allah, tetapi kami tidak mempelajari karena kitab-kitab sebelumnya hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Kami punya Al-Quran. Paham orang apa di situ? Ya. Oke, kalau memang Al-Quran membenarkan itu semua, kenapa di
Kenapa dia berbeda Bang ya? Di Injil beda, di Al-Quran beda. Yang mana Injilnya Pak? Mana Injilnya? Mana Injilnya? Contoh, Adam itu diciptakan di bumi. Kemudian di Al-Quran katanya diciptakan di surga. Adam diciptakan di bumi Pak. Di mana itu? Oke. Diciptakan di bumi. Di mana? Di mana Adam diciptakan di bumi di mana? Bang Kores, suaranya pelan-pelan, jantungnya nanti berdetak kencang. Kasihan, Oh iya ini. tua. Di Injil mana? Injil mana? Coba pengen lihat Injilnya. Katanya kan orang Kristen punya Injil tuh. Mana? Oh maksud saya Bang, saya kan pertanyakan itu ada, saya dengar seperti itu Bang. Iya, kalau di Injil itu Adam diciptakan di bumi itu di mana? Mana Injilnya yang mengatakan Adam diciptakan di bumi? Jangan hilang ya Injilnya ya, harus ada itu. Nah, mungkin di Kejadian lah. Saya tidak tahu Kejadian mana, berapa ayat berapa, tapi di Kejadian. Gak mau kita Kejadian, itu bukan Taurat dan Injil. Mau Taurat sama Injil, mana? Ya itulah dia. Loh, itu kitab Kejadian K, Taurat T, Injil I, beda. Mana kitab Taurat sama Injilnya? Nah, di sini Ikhwan, di sini kita bermain. Jangan kalian sodorkan pertanyaan Taurat, tapi ketika kami minta Tauratnya kalian kasih kitab Kejadian gitu. Kejadian ini kitab apa ini? Gak ngerti kami ini kitab Kejadian apa ini. Mau kitab Taurat kami, mana dia? Oh ya, oke lah. Kalau memang tidak ada seperti itu nanti saya coba cross check lagi ya. Saya Terima kasih. Malum orang tua Bang, malum orang tua Ya, jadi Pak. harus bertanya-tanya seperti itu Bang. Ilmu ini Res. Dapat ilmu lah seperti itu ya Bang. Oke, ini ilmu lagi Pak. Maaf ya Pak ya. Mungkin Bapak di hari tua, tapi inilah kebenaran yang ada. Orang Kristen tidak punya kitab Taurat dan Injil. Yang ada kitab Kejadian sampai Ulangan, sama kitab Matius sampai Yohanes. Itu bukan Taurat dan Injil, itu testimoni. Gitu Pak. Semangat. Gus, kalau Nabi Adam diciptakan di bumi mana Pak? Negara mana Pak? Di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan apa di mana Pak? Ya kan bertulis di bumi. Iya di bumi mana Pak? Bumi ini luas loh. Bumi. Di negara ini loh Pak Gus. Ini kan bumi ini luas. Itu masuk negara mana Pak? Ya di Timur Tengah lah mungkin ya. Saya tidak tahu ya. Noise. Bang Kores noise. Res. Noise parah Bang Kores. Di Timur Tengah Pak. Wah di Timur Tengah katanya Adam diciptakan. Begini Pak ya, Pak, begini. Kita main analogi aja ya. Mudah-mudahan masuk ke akal Bapak ya. Nabi Adam itu kan diturunkan ya ketika melakukan pelanggaran dosa. Anggaplah pelanggaran dosa sama orang Kristen. Diturunkan ke bumi, betul tidak Pak? Betul. Nah, berarti kalau misalkan diturunkan ke bumi, asalnya dari mana dia Pak? Dari bumi juga? Dari bumi diturunkan ke bumi. Bapak saya usir di rumah Bapak ke rumah Bapak juga. Ini itu nyambung di mana ini? Itu namanya transmigrasi Pak. Diusir dari rumah ke rumah juga. Bapak diusir dari rumah saya, diturunkan ke rumah saya juga. Ini akalnya di mana Pak? Coba berakal sedikit Pak di situ. Kita main analogi aja Pak. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah itu di surga. Ketika itu Allah hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah di sini bisa dikatakan sebagai pemimpin, bisa dikatakan sebagai yang namanya pengganti, atau bisa dibilang apa ya? Manajer lah, pengelola untuk mengelola yang namanya bumi. Diturunkan ke bumi. Kalau misalkan Nabi Adam diciptakan di bumi, diturunkan ke bumi juga, nyambungnya di mana Pak? Ibaratnya Bapak saya usir di rumah Bapak, tapi ke rumah Bapak juga. Ini nggak nyambung ini Pak. Akalnya nyampe nggak Pak ke situ Pak? Ya namanya juga orang tua Pak, jangan diomelin. Tapi lagi merenung dia, ada yang lagi merenung tuh. Namanya orang tua. Iya. Ya. Makanya jadi orang tua Pak. Jadi orang tua itu Pak, jangan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Jadilah tua-tua padi. Makin tua makin merendah hati. Keren itu Pak, mantap. Alah, itu keren itu Bang. Ya, memang harus begitu Bang. Betul. Begitu ya, begitu.
Ya, Bapak udah tua. Ilmu padi lah. Betul, gigi aja udah berakar itu Pak, akarnya udah banyak tuh giginya itu. Oh, ini wajahnya wajah terjemahan ini. Topi yang muda aja deh Pak. Bagus. Tuhan Anda itu Yesus ya atau bukan Yesus? Tuhan Anda bagus. Ya kalau yang kami imani ya Tuhan Yesus. Lanjut Pak. Yesus Tuhan Pak. Lanjut Pak. Manggil lagi Bang. Kasihan Bang, takut pingsan deh Pak. Sama abang aja deh. Takut dewa ntar dewa dosa Bang. Nih mana tali kerja. Kapan lagi loh? Ya. Kayaknya yang Mbak Natali ini lebih enak ya memang Daeng ini kan perempuan. Silakan Mbak, coba dihalus-halusin. Host, jangan diserahkan ke saya, host. Saya lagi ini, lagi sakit gigi. Jangan, kelas berat kalau Bang Baal ini, kelas berat kalau Bang Baal. Pak Agus sudah nggak sedih Pak Agus. Gimana? Pak Agus sudah nggak sedih. Kok bersedih? Saya senang kok. Oh senang ya, bagus. Apalagi suara cewek ini, saya senang suara cewek ini. Suara cewek. Aduh, Gimana 70 tahun ini? Aduh, bahaya. Lanjut. Aduh, Sera, ini bahaya ini. Bahaya ini. Sudah uzur juga Kak, kayak saya. Aduh, sudah uzur jare? Belum lah Pak. Masih muda, saya Pak? Masih ABG, ABG saya, masih muda. Mantap, Iya mantap, Pak mantap. Iya Pak Agus, dulu saya juga sama loh, sama Pak Agus tuh dulu nyembah Yesus juga Pak Agus. Oh gitu ya. Tapi belajar-belajar, baca-baca Bible. Pak Agus kan punya Bible kan dari Kejadian sampai Wahyu ya Pak Agus ya. Iya betul. Itu coba dibaca-baca Pak. Bapak ini nyembah Yesus pasti gara-gara udah diajarin dari kecil ya Pak ya? Iya betul. Pasti udah diajarin dari kecil. Tapi coba Bapak belajar juga Pak, baca. Yesus itu sebenarnya beneran Tuhan nggak sih? Atau hanya orang-orang aja yang mempercayai, sekedar percaya dia Tuhan, padahal Yesus nggak pernah ngomong aku Tuhan gitu. Karena Yesus sendiri tuh memperkenalkan Yesus punya Tuhan. Pak, mungkin nggak manusia yang menyembah kepada Tuhan, tapi manusia itu Tuhan juga? Mungkin nggak? Bisa, mungkin. Aduh. Bisa mungkin. Bisa mungkin. Ini harus diaung-aung dulu Mbak Natali biar encer otaknya aung-aung dulu. Harus aung-aung dulu kayaknya nih. Aduh, Besara ini harus aung-aung. Gimana ini kalau udah kayak gini nih? Kenapa bisa mungkin Pak? Apakah mungkin Tuhan semesta alam mungkin, ini ada dua? Mungkin begini Mbak ya. Gimana? Kalau menurut pemahaman saya sih, ya, karena dia bukan manusia biasa tapi yang maha kuasa. Maha kuasa itu kan apa saja kan bisa kan Mbak ya? Itu ya Mbak ya? Begitu ya? Sebentar ya, yang maha kuasanya ini yang siapa? Yesus atau Tuhan yang disembah Yesus? Yesus itu sendiri. Yesus sendiri? Dia bilang maha kuasanya, maha kuasanya dari mana coba Pak? Coba, saya pengen tahu sih Bapak menilai dia maha kuasa itu dari mana? Ya karena kalau di dalam disampaikan ya bahwa di situ dia disalib, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Waktu dia mati, dia itu dibunuh sama manusia-manusia. Secara logika Pak, manusia itu pasti diciptakan Tuhan. Kenapa Tuhan ini sudah menciptakan manusia, terus manusia ini juga malah membunuh Tuhan gitu Pak? Apakah itu bisa masuk di akal sehat Pak? Coba jujur Pak, masuk nggak di akal sehat Pak? Masuk. Au ini Besera ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Gini Pak. Oke, gini. Karena mungkin itulah kemahakuasaan ya mungkin ya. Kemahakuasaan. Saat dia mati, siapa yang jadi Tuhan Pak? Ya dia sendiri. Besera. Dia sendiri Mbak jadi Tuhan. Natali, saya izin minta maaf dulu Pak Agus ya, minta maaf saya pengen ketawa gak bisa ditahan Pak Agus ya, lanjut. Maaf Pak aja. Ketawa aja. Ketawa aja nggak? Kalau gini Pak, oke Pak. Berdasarkan apa yang Yesus katakan ya Pak ya, Yohanes 5:37. Yohanes 5:30 dulu deh. Yohanes 5:30 di situ kan Yesus sendiri ngomong, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri."
Ini Yesus Pak yang ngomong. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah layak manusia yang mengatakan nggak bisa ngapa-ngapain itu disebut maha kuasa? Ya, itulah saya bilang maha kuasa. Nggak bisa Itulah ngapa-ngapain saya bilang maha kuasa dia ini. botol. Bun orang tua. Sabar Bunda Rahma, sabar Bunda Rahma. Oh ini orang Aduh tua. ya Allah, Oh, ya oke, Allah. sorry. Semoga dengan diskusi Sorry. ini orang tuaku dimudahkan dapat hidayah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh orang tua. Mohon maaf Mbak, saya sudah uzur ini, tolong pelan-pelan. Iya Pak. Iya ini Bunda Rahma bandel juga nih. Bunda Rahma jangan gitu. Kalau sudah uzur itu segera bertobat, Pak, segera bertobat. Aduh, Sudah bertobat Pak. Bertobat menuhankan itu yang tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut, Pak Natali. Bunda Rahma sabar. Gimana Bunda otaknya, Rahma. Pak? Pakai otaknya, Bunda Rahma Pak. jangan gitu Bunda Rahma. Santun loh Oke, ini. sorry. Aku Oke, malah jadi ingat lanjut. orang tuaku loh Bunda. Sedih loh aku ngobrol sama dia. Aku sedih loh. Jujur beneran sedih. Justru saya Aku lagi sedih. sayang Bunda Mbak Natali. Justru saya sayang sama dia ini kan udah tua kan. Kalau keburu-buru itu gimana dong? Masuk neraka kan kalau belum Umuran sama Bunda Rahma 70 tahun. Lanjut. 70 tahun belum lah, belum terlalu tua sedikit. Lanjut. Bunda Rahma tuanya dikit. Iya Pak Agus. Ini Pak Agus bilang masuk akal. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dibilang masuk akal. Layak katanya Namanya Tuhan bego. seperti itu. Bunda Rahma, astagfirullahaladzim. Oh, lanjut. Ini Bunda Rahma ini memang ya Bunda Rahma ini ya. Aku pikir bego sih, lanjutlah kalau enggak. Enggak gitulah. Pak Agus ini soalnya dia itu gini ya, saking baiknya dia itu gampang sekali didoktrin. Saking baiknya dia didoktrin. Jadi dengan orang-orang yang terdekat sama dia, ngomong apa aja ke dia kirain itu udah bener. Karena orang-orang di sekitaran dia itu menyontohkan hal-hal baik. Nyontohlah ajaran kasih. Kasihan. Ya Allah, Jadinya kasihan dia merasa sekali. itu benar. Nah sayangnya di situ. Ini tinggal Pak Agus ini coba gini Pak. Akal sehat itu jangan ketutup dengan doktrin Pak. Saya tahu Pak, waktu menjadi Kristen itu pasti ada yang namanya doktrin yang ragu Yesus itu Tuhan, itu berarti dosa. Meragukan aja sedikit aja tentang ketuhanan Yesus itu udah dosa. Pasti doktrin seperti itu. Makanya Pak Agus ini sulit gitu loh untuk membedakan mana sih yang benar-benar di akal sehat, mana yang enggak, karena udah takut duluan sama dosa. Padahal Bapak nggak mau merinci benar-benar detail, benar nggak sih apa yang orang-orang ajarkan itu sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Kalau Pak Agus bilang, ya itu masuk akal, sebenarnya enggak sih Pak. Itu cuma maksa karena kebanyakan doktrin yang udah Bapak terima. Mungkin nggak Pak, hamba Tuhan itu adalah Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya Pak ya. Oke baik. Aku nggak bisa on cam. Aduh teman-teman tolong di follow. Diskusi harus pakai data. Aku nggak bisa on cam guys. Aduh, tolong di follow. Bunda Rahma bisa tolong Udah tunjukin mulai data sehat. nggak, Bunda? Nah, Bunda Rahma, boleh. tunjukin Boleh, ada. Pak, di Bibelmu itu Yesus hamba, Pak. Udah benar. Bunda, on cam data aku aja yang ngomong. Bunda Rahma ini memang lah ya. Gemes aku ingin kucubit si Bapak ini kalau belum sadar-sadar. Matius 12 Bun, seperti biasa Bun. 12:18 Bun. Siap. Ayo follow Mbak Natali lah. Iya kalian follow lah, nggak enak lo gini nih ngomong nggak bisa on cam lo, nggak enak lo. Berapa tadi hamba? Matius 12:18. Oh itu perikopnya aja. Seperti biasa. Perikopnya aja hamba di situ Yesus. Nih Pak. Bapak kami itu sayang sama Bapak. Mana dia? Mungkin saya bisa ngomong sedikit, bisa? Bisa Pak. Sebentar, tunggu dulu data Pak. Ini lebih besarin dulu. Nah, ini mungkin kesaksian saya kan, kesaksian saya. Ini dulu, tengok dulu Bapak. Bapak bilang kan kalau hamba itu nggak mungkin ada Tuhan. Kenapa pula nggak ada gambar? Kameranya.
Iya, TikTok suka gitu, hitam-hitam. Nih Pak, Yesus hamba Tuhan, ya kan? Hamba Yesus, hamba Tuhan. Oke Pak ya. Tadi Ya. kemarin kita Yang 18-nya coba, bentar-bentar, aku gedein lagi ya. Ini kok bisa gini sih? Ini tap coba teman-teman, tap layarnya, tap komal goyang ini, bahaya ini. Bunda, aku besarin kok nggak bisa ya? Oh lagi nggak bisa. Waduh, komal goyang Pak guys. Erot biar bisa besar. Bunda Rahma ini, gimana sih ini? Kok gini sih layarnya? Punya Bible nggak di situ Pak? Kok nggak bisa besar kenapa? Host, tolong dong udah ya? host. Nah, terima kasih host. Nah bentar, Pak, di bentar, sini tapi kan Yesus hamba. Orang-orang nonton. Terangin. Nah di Berapa sini. tadi di sini, Yesus hamba ya? Berapa? Ya. 18. 18. Coba. Ini Pak Agus. Ini kan ditulis nih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah ini kalau satu perikop aja jelas loh Pak. Yesus itu hamba Tuhan. Tadi akal sehat Bapak menjawab ya Pak ya. Secara akal sehat Bapak terima. Yang namanya hamba Tuhan itu tidak mungkin Tuhan. Judulnya Bun, tolong Bun, itu ketutup tulisan Bun. Judul perikopnya. Nah, jelas ya Pak ya. Di situ tulisannya Bapak, Pak Agus coba tolong baca Pak. Tidak kelihatan Bu. Judul perikopnya itu Pak. Yesus Tuhanku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi botol nih gara-gara Itu judulnya Yesus hamba Tuhan loh Pak. Bapak. Dia hamba yang maha kuasa ya. Ya Allah, bego. Kalau hamba Tuhan, tadi Bapak secara jujur sudah menjawab loh Pak. Yesus hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu tidak mungkin dia Tuhan. Tadi Bapak sudah jujur menjawab seperti itu. Tapi setelah ditunjukkan data, ya entahlah ya. Tidak jawab begitu tadi Bu. Saya tidak jawab begitu. Ya sudahlah. Ya. Diam sudah, dan ya. Kalau sudah lansia Pak, lupa ingatan, jangan naik komal Pak, mohon maaf, jangan naik, suka lupa Bapak, sebentar ngomong ini, Bapak lupa, itu tanda-tanda lansia Pak, kadang ingatannya lupa, ingatannya hilang. Jadi, Bapak, ya pikun, pintar nih, netizen pikun, jadi dia lupa, lanjut. Begini saudariku Mbak Natali, kalau bisa bisa open cam, coba turun dulu nanti naik lagi, bisa gak? Coba dulu. Oke guys, aku turun dulu ya. Terima kasih, aku turun naik lagi. Ikut, Dewa ikut. Kesian ya, udah tua masih menuhankan yang gak jelas. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, kesian. Pak, kenapa Pak? Kesian. Masih belum bisa Mbak Natali, harus 1000 dulu, memang harus 1000 dulu, belum bisa, masih Itu bukan belum. batu lagi, belum itu ya? bengek. Mohon maaf ya Pak ya. Supaya Aku buka TikTok minta nggak permintaan banyak kalau dosa suaranya ini, gitu. lebih baik supaya kami nggak banyak dosa, lebih baik turun aja Pak. Woi, jangan tunjukkan itu, nanti kena banned doi. Apa itu? Wih, nek kuda keren. Aduh, sebentar. Aku cuma sedikit ngobrol. Bentar. Sebentar sebelum iklan Bang Dewa. Sebentar. Pak Agus, aku cuma dikit aja pesan ke Pak Agus. Pak Agus ini sebenarnya kalau baca Bible, Pak Agus
masih ini ya, masih bisa ngelihat tulisan-tulisan ya Pak ya, mungkin dengan kacamata baca atau apa gitu ya Pak ya? Iya. Bisa ya Pak ya? Ya Pak, pesan saya ya Pak ya, rajin-rajin baca Bible, rajin-rajin lihat siapa itu Yesus ya Pak ya. Apalagi tadi Bapak Iya. udah sempat keceplosan ya Pak ya, kalau hamba Tuhan bukan Tuhan nanti dicek Pak. Matius 12 Pak. Ya, itu satu perikop itu ya Pak ya. Satu perikop itu mulai 15 gitu ya. Baca Pak di situ Pak. Kayak itu aja deh Pak ya. Semoga hidayah bisa Bapak terima Pak ya. Itu aja Pak. Oke, Bang Bapak Dewa, izin saya lanjut. turunkan ya. Saya nggak tega loh. Bapak ini udah 70 tahun nggak tega saya. Ya Bapak ya, Pak Agus ya. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Enggak lah, amit-amit. Tuhannya Yesus Pak, Tuhannya Yesus Pak. Yesus hamba Tuhan Pak. Jangan ngadi-ngadi lah Pak. Apa-apa ini. Jangan dulu, ini satu dulu data sebelum diturunkan. Kita mau tahu ini kecerdasannya apa. Kecerdasannya nih. Jangan dulu turun Pak. Ini Pak, tolong dulu Pak ini jelaskan ke kami nih, Pak. Ketika yang kau Tuhankan ini bersujud Pak, coba Pak ini Pak, Pak. Bentar Pak, tolong jangan turun dulu. Ini ketika dia bersujud Pak, yang Anda Tuhankan ini sujud kepada siapa ini Pak? Tolong pemikirannya Bapak. Yang kau Tuhankan ini bersujud Pak, silakan. Kemana dia bersujud tuh? Itu foto apa itu? Di mana dapat foto itu Ibu? Ini implementasi dari data ini Pak, implementasinya ini Pak, penguraiannya nih. Di sini bunyinya nih Matius 26. Lalu Yesus maju sedikit dan sujud dan berdoa. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini bunyinya nih Matius 26. Dia sujud dan berdoa nih, sujud ke tanah, kemudian dia berdoa. Kira-kira sujud kemana ini Tuhanmu Pak? Ya, kepada dirinya sendiri. Oh mama ampunilah hambamu ini ya Allah, ketololannya. Maksudnya gimana ya? Udah Saya nggak bisa ditahan, ketawa saya nggak bisa ditahan, maaf Pak. Bunda, sujud pada diri sendiri itu apa? Mungkin gerakannya kayak salto apa gimana gitu ya Pak? Ya melipat kepalanya masuk, melipat kepalanya kesian ya Allah. Udah lah Pak. Mana Tuhan kami, Tuhan yang kita Maha dosa. Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu Pak, kalau Maha Kuasa Pelan-pelan, itu Bunda, Pak, pelan-pelan, ya orang tua ya. Udah gini aja Pak, udah Bapak tidur aja, Bapak suruh tidur Iya, Pak, nanti cucu-cucu kami Bapak banyak diurus pula saja. berdosa. Aduh, nggak tega saya, nggak tega. Jangan. Saya belum dapat giliran, jangan. Aduh, jangan, silakan. Silakan Bang Andi, Bang Andi. Tentang kelahiran Yesus, Tuhannya mamanya, itu. Pak Agus, Oi, gimana kabarku di sana Pak? kabarku? Ya. Nggak tahu kabar Anda bagaimana di sana. Kalau Pak RT sehat ya Pak? Pak RT. Oh, sakit ya, sakit. Pak RT namanya siapa Pak RT? Sakit namanya. Oh, Pak sakit gitu. Udah dibawa ke bengkel Pak? Pak Agus? Ya. Pak Agus ini di mana? Provinsi mana Pak? Papua. Oh Papua gitu. Tapi masih rajin ke gereja ya Pak Agus ya? Hah? Masih sering ke gereja? Apa? Masih sering ke gereja. Oh. Ya, ke gereja. Di hari apa Pak Agus pergi gereja? Ya, kalau ada perlu, setiap hari bisa. Oh, 2 kali saya minggu bisa. Itu gereja ngapain Pak? Kalau ke masjid ngapain Pak? Kok nanya balik sih Pak? Kan saya nanya duluan. Iya. Atau ke pura atau ke apa namanya itu, kita buat apa di sana Pak? Ya udah kalau nggak mau jawab. Ya. Tuhan Pak Agus ada berapa sih? 1. Siapa namanya Pak Agus? Tuhan Anda? Yesus. Oh Yesus. Yesus itu anaknya Maria atau bukan anak Maria?
anak Tuhan. Jadi Tuhan beranak. Kalau manusia anaknya Maria. Oh. Anak yang dikandung dari Roh Kudus. Terus? Ya, itu saja. Yesus itu manusia atau bukan, Pak? Bisa manusia, bisa Allah, bisa Tuhan. Anaknya Maria berapa macam? Anak yang Roh Kudus satu saja. Berapa macam anak Maria, manusia dan apa lagi? Kok bertanya? Nyambung kan kalau gua nyambung kan? Lu sih nggak ngerti lu. Kok bertanya berapa macam? Nyambung kan kalau gua. Astagfirullahaladzim. Bagus. Kalau saya sih pesan saya, apa pesan? Belajarlah baik-baik dengan Al-Quran atau apa kitab Anda. Iya Pak. Selamat dari air dan akhirat. Jadi itu saja. Simpel saja kita beragama, kita belajar, kita punya. Ya, anaknya Maria itu bagus. Anaknya Maria itu laki-laki atau perempuan? Baca di Alkitab saja Bapak ya. Ada di Alkitab lengkap semua Bapak, dia punya sejarah-sejarah semua dari lahir, dari dia dikandung itu lengkap semua. Nanti Bapak, kalau kita baca Pak, ada Yesus terkutuk. Bapak menerima Yesus terkutuk Pak? Suruh baca Bible. Kami baca Yesus terkutuk. Ya baca saja tidak apa-apa. Nanti semua akan jelas di situ. Tidak apa-apa, jelas Berarti semua. Yesus terkutuk. Berarti Tuhannya Bapak terkutuk. Terima gitu. Baca saja, mau Bunda Norak baca saja. Kami udah baca, udah baca Bang, Pak. Di situ tertulis Yesus terkutuk. Menurut Anda, pantaskah seorang terkutuk ini dituhankan? Menurut Bunda tuh pemahamannya Bunda Norak begitu toh? Enggak, data di Bible. Yesus terkutuk, data Pak, bukan kami. Ya, itulah yang ketinggian Bunda Rahma, ketinggian Bunda Rahma. Itulah yang tertulis. Ketinggian Bundanya. Bang Handi aja, Bang Handi. Jadi Yesus itu laki-laki apa perempuan, Pak? Baca di dalam Alkitab, Bapak. Setelah Pak Agus baca, apa jawabannya, Pak? Ya, saya sudah pahami. Bapak baca saja sendiri, nanti paham sendiri. Di halaman berapa, Pak? Baca saja dari Kejadian sampai Wahyu, ada semua di situ. Itu kira-kira berapa hari dibutuhkan, Pak, membaca itu? Oh, kalau dengan berhikmat cepat, Bapak. Bapak dulu membacanya berapa hari, Pak? Tidak perlu kita kasih tahu, baca saja. Bapak masuk nyimpan rahasia deh. Kan kita baca saja, janganlah nyimpan rahasia, Pak. Bapak baca saja, tidak apa-apa baca saja. Itu Alkitab siapa saja boleh baca, ya. Bapak baca, ya. Itu waktu Yesus bayi itu, Pak, Tuhannya Maria siapa, Pak Agus? Bapak tidak paham kok, Bapak baca saja. Baca di Alkitab, Pak. Enggak, Pak. Pak, di sana itu harga Pak Agus, harga beras berapa di sana seliter? Harga beras? Saya makan sagu, Bapak. Oh, sagu. Sagu mahal ya, Pak? Murah. Berapa itu, Pak, sekilo?